Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa teman-teman dimanapun Anda berada. Karena ini pertama kali kita jumpa, perkenalkan nama saya Siti Nurhanisa. Saya merupakan dosen di salah satu perguruan tinggi negeri dan CPNS tahun 2023. Nah, pada kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan terkait dengan soal SKD dalam hari ini, yaitu penalaran umum. Oke, kalau gitu saya izin share screen ya. Baik, gimana? Apakah sudah terlihat PPT yang saya tampilkan? Oke, sudah terlihat. Boleh di komen di Zoom-nya. Nah, hari ini kita akan belajar terkait dengan logika matematika dalam hal menentukan bentuk ekuivalen. Nah, kira-kira teman-teman semuanya sudah siap belum untuk belajar kali ini? Oke, kalau sudah siap, silakan dinyalakan kameranya ya untuk yang tidak berhalangan hadir dan saya ingin melihat bagaimana kesiapan teman-teman semuanya. Yang sudah siap, silakan raise hand. Oke, wah ternyata sudah sangat siap semua ya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Nah, kali ini sebelum memulai, ada yang tahu nggak apa itu bentuk ekuivalen? Mungkin ada yang pernah dengar atau mungkin ada yang belum tahu. Oke, ada yang belum tahu ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau itu kita akan bahas. Jadi bentuk ekuivalen itu apa? Ekuivalen itu adalah pernyataan majemuk yang memiliki nilai sama atau disebut juga dengan ekuivalen. Biasanya dalam logika matematika, nilai ekuivalen itu dilambangkan dengan tanda hubung sama dengan, yaitu sama dengan kan biasanya 2 ya, yakni 3. Nah, pemanasan soal nih, apa saja bentuk ekuivalen dari pernyataan berikut? Jika ada pernyataan, jika hari ini hujan, maka halaman basah. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak bentuk ekuivalennya? Kemarin kata tutor dulu sudah pernah sedikit disinggung bentuk ekuivalennya. Apa kira-kira? Belum ada yang lupa? Oke, nah ini teman-teman silakan bisa akses via YouTube saya terkait dengan bentuk ekuivalen penjelasan umumnya, menentukan nilai dari suatu pernyataan. Oke, mungkin saya bisa lanjut dulu ya. Nah, pemanasan soal nih. Jika hari ini hujan, maka halaman basah. Kita tahu bahwa dalam logika matematika, saya ingatkan kembali ya, ada kata hubung dalam bentuk dan disimbolkan dengan V ke atas atau dengan V ke bawah, maka itu panah. Dan jika dan hanya jika itu panahnya 2 kali. Nah, bentuk-bentuk ekuivalen itu kita dapat tahu nih. Di sini ada banyak banget, saya coba meringkas dari 1 sampai 9. Saya contohkan di nomor 1. Nomor 1 ini bacanya, jika P maka Q. Nah, kita lihat dulu ya. Nah, ini ada bentuk-bentuk ekuivalen yang lain. Di sini ada P atau Q akan ekuivalen dengan Q atau P. Dan itu seterusnya. Mungkin nanti boleh ditanyakan ketika dalam sesi diskusi ya. Kita lanjut dulu. Nah, di sini ada soal tadi ya. Jika hari ini hujan, maka halaman basah. Hari ini hujan, kita ibaratkan dia itu P, kasih simbol P, dan halaman basah itu kita kasih simbol Q. Nah, masih ingat tadi ya, kata hubung. Nah, di sini ada kata hubung apa? Ada kata hubung jika dan maka. Maka berarti kita kasih simbol apa? Ya, betul, kita kasih simbol panah. Nah, jadi ditulis premisnya jika P maka Q. Nah, kira-kira bentuk ekuivalennya apa? Nah, kita tahu jika P maka Q itu akan ekuivalen dengan lingkaran Q atau P, atau ekuivalen dengan lingkaran P atau lingkaran P. Nomor 1 ya. Jadi kalau kita lihat, hari ini tidak hujan, atau halaman basah. Nah, tadi kan hari ini hujan itu P, ekuivalennya kita pakai bentuk yang pertama nih, lingkaran P. Lingkaran dari hari ini hujan apa? Hari ini tidak hujan. Kemudian ini simbolnya atau, nah, maka ditulis hari ini tidak hujan atau halaman basah. Nah, gimana dari sini ada pertanyaan? Oke, belum ada ya. Nah nih, lingkaran P itu hari ini tidak hujan, ataunya ini tetap karena kita pakai rumus yang ini, atau halaman tetap basah. Nah, kemudian pemanasan soal lagi nih. Jika hari ini hujan, maka halaman basah tadi, ketika kita dipremiskan P maka Q, nah bentuk ekuivalen tadi kan kita tahu ya, ada bentuk atau dan ada bentuk jika maka. Nah, kita lihat bagaimana kalau dibentuk jika dan maka. Maka berarti tulisannya adalah jika halaman tidak basah atau simbolnya lingkaran Q, maka hari ini tidak hujan, maka lingkaran P. Jadi dibalik ya. Ingat-ingatnya itu biasanya kayak gitu. Premisnya jika P maka Q, lingkarannya berarti jika lingkaran Q maka lingkaran P. Gitu cara menghafalannya ya teman-teman. Nah, kira-kira nih mau lanjut lagi ke soal nggak? Atau mau ada pertanyaan? Oke, belum ada pertanyaan. Baik, kalau gitu kita lanjut ya. Nah, di sini ada soal nomor 1. Pertanyaannya, jika lulu juara debat bahasa Inggris, maka ibu membeli hadiah laptop. Akan ekuivalen dengan apa nih? Coba teman-teman baca nih ya satu persatu. Oke, saya beri waktu ya. Oke, waktunya sudah habis. Kita coba untuk koreksi bareng-bareng. Kita pelajari bareng-bareng ya.
Nah, tadi kan jika Lulu juara debat bahasa Inggris, kita cari nih kata hubung pertama, kalimat pertamanya apa? Lulu juara debat bahasa Inggris. Kemudian yang kedua apa? Ibu memberi hadiah laptop baru. Memberi hadiah laptop baru. Kita ibaratkan Lulu dapat juara debat bahasa Inggris P, ibu memberi hadiah laptop baru, itu kita ibaratkan Q. Maka kita lihat bentuk ekuivalen tadi kan ada dua macam nih ya. Jika P maka Q akan ekuivalen dengan lingkaran Q A maka lingkaran P akan sama juga ekuivalen dengan lingkaran P atau Q. Nah, kita lihat cara cepatnya. Kita cari tahu nih, ada simbol jika maka atau ada simbol atau. Nah, di sini apa rata-rata? Jika maka ya. Jika maka jika. Berarti kita harus cari yang lingkaran Q, maka lingkaran P. Nah, kira-kira yang mana? Ada yang udah tahu? Nah, benar sekali. Jadi, jawabannya yang E. Ibu tidak memberi hadiah laptop baru setara dengan lingkaran Q dan lingkaran P-nya, Lulu tidak juara debat bahasa Inggris. Jadi, jika disimpulkan, jika ibu tidak memberi hadiah laptop baru, maka Lulu tidak juara debat bahasa Inggris. Gimana? Masih lanjut ya? Oke, kita lanjut soal nomor 2. Nih, jika Zahra bekerja sebagai dosen, maka Zahra tidak bekerja di rumah. Akan ekuivalen dengan apa? Kita cari lagi ya masing-masing, kita latih dulu. Kita ibaratkan ini P dan Zahra tidak bekerja di rumah sakit itu lingkaran Q karena tidak, jadi kita untuk mempermudah kasih lingkaran Q aja. Nah, kalau gitu apa? Maka premisnya ini, jika P maka lingkaran Q akan setara dengan Q maka lingkaran P. Jadi jawabannya yang B. Jika Zahra bekerja di rumah sakit, maka Zahra tidak bekerja sebagai dosen. Maka jika Q maka lingkaran P. Oke. Nah, sekarang kita lanjut soal nomor 3. Jika Lutfi membeli pulau pribadi, maka Lutfi memiliki harta berlimpah. Lagi kita P, yang satunya Q. Berarti kita harus mencari bentuk karena di sini adanya dan atau, maka cukup kita lihat yang ini. Jika P maka Q, lingkarannya adalah lingkaran P atau Q. Berarti yang mana? Langsung saja jawabannya yang A. Gimana? Mudah ya? Oke, kita lanjut kalau gitu soal nomor 4. Nah, nih. Nami suka buah jeruk dan Nami menyayangi kucing. Kita ibaratkan P, Nami menyayangi kucing, lagi-lagi kita ibaratkan Q. Nah, karena di sini pilihan opsinya atau dan, maka kita cukup cari yang ini. P atau Q akan ekuivalen dengan P dan Q akan ekuivalen dengan Q dan P. Maka kita balik langsung aja. Nami menyayangi kucing dan Nami suka buah jeruk. Jadi kalau membedakannya itu, kalau atau itu harus bisa benernya salah satu. Kalau dan itu semuanya harus benar. Pernyataannya ya, kebenarannya. Oke, jadi yang terakhir kita lihat, jika Sanji suka memasak, maka Zoro tidak suka bermain di dapur. Nah, ini tadi ya, Sanji itu kita ibaratkan Q, Zoro tidak suka bermain itu ibaratnya lingkaran P, maka akan apa? Jawabannya yang A. Jika Zoro suka bermain di dapur, maka Sanji tidak suka memasak. Karena teman-teman semuanya mudah atau masih sulit? Ya, alhamdulillah ya. Jadi bisa ya kalau nanti misalnya kita uji coba lagi, cari-cari soal yang baru. Oke, baik, kalau gitu ada pertanyaan mungkin dari teman-teman semuanya? Oke, tidak ada. Pokoknya cara mengingatnya jika P maka Q itu selalu kita ibaratkan kalimat yang tidak ada kata tidaknya itu kita ibaratkan positif, jadi tanpa dikasih simbol lingkaran. Sedangkan kalau ada tidak, untuk mempermudahnya kita kasih simbol lingkaran aja biar nanti kita lebih cepat gitu dalam membedakan ekuivalennya. Oke, gimana? Sudah bisa? Baik. Kalau gitu, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin kita akhiri pertemuan kali ini. Semoga pertemuan yang bermanfaat. Minggu depan kita akan belajar lagi ya. Baik, mungkin itu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.